Hai, welcome back to my YouTube channel. Aduh, udah lama banget gak syuting YouTube, jadi kayak agak lumayan lupa gitu dong. In general udah lama banget gak syuting. Anyway, ini tuh sebenarnya berdasarkan request kalian. Hari ini aku mau sharing tentang salah satu makanan kesukaan anak-anak aku. Mereka suka banget makan coklat babka, dan ini tuh gampang banget bikinnya. Tinggal cemplung, kocok, panggang, jadi. Dan itu enak. Jadi yang kita butuhin 530 gram tepung serbaguna, 100 gram gula kastor, 1 sendok makan ragi instan, 60 ml air, 60 ml susu, 3 butir telur, 1/4 sendok teh garam, 150 gram soft butter. Nih semuanya aku udah siapin. Ini air, ini susu, ini bahan-bahan yang tadi aku sebutkan, ini telur. Plus nanti kita pas lagi mixingnya yang kita butuhkan adalah ini ya, yang hook ya. Nah ini dua ini adalah untuk fillingnya. Biasanya aku pakai Nutella, tapi berhubung lagi habis, jadi aku pakai yang ini aja, Ceres yang hazelnut milk. Sama aku suka, anak-anak suka banget rasa peanut butter, jadi aku tambahin ini. Oke, yang pertama, semua tadi bahan-bahan keringnya aku udah cemplungin ke sini. Makanya aku bilang ini tuh resepnya gampang banget. Terus kita campur dulu semuanya. Semua ragi, gula, garam, terus apa lagi tadi, tepung. Aku udah masukin ke sini. Habis itu kita intinya cemplang-cemplung semua. Air, susu, and then telur, tiga-tiganya aja langsung plup. Segampang ini. Habis itu kita kocok dulu pakai mixer, karena kalau pakai tangan ini luar biasa berotot. Udah mau lihat otot aku, dan saya sebelah doang karena ngocoknya satu tangan, jadi yang kiri nggak berotot. Jadi supaya balance, sekarang kita pakai alat aja semuanya. Nah, selalu mulai apapun itu pakai low speed dulu, biar nggak terbang-terbang aja intinya. Kalau udah lumayan liquidnya kecampur sama yang powder, yang tepung-tepungan, baru speednya kita kencengin. Nah ini kita pokoknya mixer ininya sampai nanti dia udah combine semua. Wait, aku ambil dulu ininya. Kalau dia udah tercombine semua, baru speednya kita naikin karena bakal terbang-terbang. Nah kalau udah kayak hampir kebentuk jadi adonan dough utuh gitu, nah ini baru kita masukin menteganya. Nggak perlu nyampe dia sampai ini banget, sampai kesampur banget semuanya, tapi intinya kalau udah saling nempel kayak gini, ini boleh masukin menteganya ya di tahap ini. Ini pakainya soft butter ya. Kalau misalkan yang dia nggak soft, nanti nyampurnya agak susah. Terus untuk masukin butternya itu harus bertahap. Udah deh, sekarang udah bisa maksimal nih. Nah kebayang nggak kalau misalkan kita ngerjain pakai tangan, bagian ininya tuh PR banget. Jadi sebenarnya kalau buat yang suka masak, punya mixer tuh ini investasi banget sih. Oke, sesekali kan dia jadinya kayak gini nih. Boleh banget dibantu pakai tangan, dibelah nih si adonannya. Tuh dibagi dua gini. Set. Supaya apa? Supaya si menteganya lebih gampang nyampurnya. Tuh, kelihatannya kayak dia nggak akan nyampur, tapi nggak apa-apa, emang kayak gini prosesnya. Tapi kalau udah 10 menitan dia dengan sendirinya pasti bakal masuk kok. Kenapa aku suka ngasih bertahap? Karena aku sayang aja sama mixer aku, nggak pengen dia terlalu kerja keras, jadi ya dikasihnya bertahap, terus dibantu. Karena kalau pas udah jadi kayak agak udah jadi dough gitu kan dia nempel keras banget. Makanya aku ngasihnya tuh bertahap, dan kadang aku matiin terus aku bantu kayak aku belah-belah gitu adonannya. Terus abis itu baru lanjutin lagi. Nah ini boleh dinaikin deh speednya. Kalau misalkan semua bahan udah masuk, si menteganya juga udah masuk, boleh pakai speed yang medium high ya. Tuh. Nah sini deh, agak dekat lagi. Ini mulai kelihatan tuh, beda dari tadi. Kalau tadi doughnya kan utuh, ini sekarang dia mulai kepecah dan mulai jadi kayak bahasa kita mah belenyek lah.
nggak apa-apa, ini aduk aja sampai ya itu yang aku bilang tadi, kurang lebih butuh waktu sekitar 10 menitan sampai dia ready untuk kita pindahin. Banyak banget yang nanya sama aku, sebenarnya babka itu boleh diisi apa aja sih? Ya kalau misalkan original resepnya sih sebenarnya kan mereka tuh rata-rata pakai coklat, tapi ya menurut aku sih balik lagi ke selera kita ya, balik lagi ke apa yang anak-anak kita suka. Nah kalau anak aku tuh mereka memang suka banget Nutella sama peanut butter, jadi isiannya aku pakein itu. Plus karena mereka suka banget kalau babkanya itu apa ya, kayak chocolatey banget, aku suka add lagi choco chips gitu. Jadi tapi aku ngelihat orang juga kadang bikin pakai keju. Jadi sebenarnya tergantung selera kita sih gitu. Dan kenapa aku suka banget bikin babka itu karena dia sampai 2-3 hari di luar di suhu ruangan gini tuh masih enak. Jadi cukup tinggal di jalan-jalan dia. Cukup tinggal dipanasin di microwave sekitar 30 detik itu udah enak banget rasanya. Si babka ini tuh salah satu sarapan favorit anak aku. Kasian, agak kerja keras ya si mixernya, tapi nggak apa-apa. Anyway, ini masih tunggu dikit lagi. Jadi karena nanti dia bakal masuk kulkas dulu, biar gampang. Ini aku pakein plastik cling wrap atau plastik wrap, apapun itu sebutannya lah, beda-beda. Ini tuh harusnya ada alasnya, cuma alasnya lagi dicuci. Jadi dia suka jalan-jalan. Nah, ready-nya kapan? Sini deh. Ini nanti adonannya itu ready kita ambil kalau bagian samping-samping sininya udah bersih. Tuh, ini kan masih ada di samping-sampingnya, jadi masih tungguin dulu bentar. Nah, kalau bagian sampingnya dia udah bersih banget, baru boleh diangkat. Tadi kan sebelum mulai aku udah cuci tangan. Jadi, nah biasa kalau dia habis kerja keras, nempel banget tuh. Tuh. Supaya gampang pakai scraper yang kayak gini nih, yang bisa miring-miring. Karena dia kan masih agak sedikit lengket ya. Tuh, kalau misalkan dia udah ready, pindahinnya, transferin ke sini gampang banget. Wait, aku butuh sedikit biar nggak lengket dia, dan tangan juga. And then blup blup blup, nggak mau jatuh. Mbak, tuh dia bersih, udah boleh, berarti tandanya memang udah ready untuk kita emplek-emplek. Nah, kita cukup di kneaded sedikit aja ya, kneading. Dia udah elastis, tuh udah lembut, ininya udah shiny. Nekennya tuh pakai ini ya, jangan pakai tangan ini, biar nggak sobek si adonannya. Udah kayak gini, dia udah ready untuk masuk kulkas maksudnya. Karena enaknya tuh dia gampangnya tuh dimasukin kulkas dulu biar nanti kita olahnya tuh gampang. Nah, nutupnya jangan terlalu rapet ya, karena dia bakal ini, pencet aja dikit deh biar nggak terlalu gendut nanti di kulkas. Nutupnya jangan terlalu rapet karena dia bakal ngembang. Space dikit buat dia nanti ngembang di kulkasnya. Udah deh, ini masuk kulkas dulu. Nah, aku udah siapin, nih rolling pinnya udah ketemu. Dan stepnya sama aja kayak tadi. Pertama, das dulu ininya kita kasih tepung biar gak lengket. Tangan kita, plus ininya rolling pinnya.
Nah, setelah semalaman dia gendut. Kan ditaruhnya flat, keluarnya dia agak gendut. Taruh juga sedikit di atas ininya. And then, ya udah mulai aja. Nah, kalau dia beku tuh enak ininya. Bukan beku, dingin si adonannya. Ngerolnya tuh enak. Karena kan kita bakal kasih isian atasnya ya. Terus kalau misalkan dia udah terlalu lembek tuh kayak susah banget. Nggak susah juga sih, cuma agak lengket aja. Ini agak pecah nggak apa-apa karena dia tuh dingin. Tapi nanti pas dia udah mulai agak suhu ruangan, nanti kalau kita roll gini dia nempel-nempel lagi sih. Nah, cara kita ngehandle si babkan ini agak mirip sama kalau kita bikin ini loh, cinnamon roll. Cuma bedanya kalau cinnamon roll bisa langsung diolah, nggak perlu dimasukin dulu kulkas. Cara ngerjainnya kurang lebih sama kayak gini nih, cara pengerjaannya. Tapi adonannya sih pasti beda ya, karena kalau babka tuh kayak agak lebih crunchy gitu. Ini si rolling mat ini tuh entahlah apa itu namanya. Sebenarnya fungsinya cuma buat jadi ini aja sih, patokan buat segede apa nanti adonannya. Soalnya kalau untuk satu loyang itu aku butuhnya kurang lebih segede ini tapi lebih dikit gitu. Jadi kalau misalkan dia udah melebihi si placemat ini, tandanya udah cukup gede. Udah cukup tipis, udah bisa diisi. Bentuknya sampai bener-bener agak mendekati kotak ya. Namanya aku home cook, jadi ya memang nggak bisa sempurna banget sih. Namanya juga tukang masak rumahan. Pakai tangan gini juga kita bisa berasa kok bagian mana yang lebih tebal dan bagian mana yang udah cukup tipis. Aku untuk tebelnya aku udah happy, karena kalau misalkan terlalu tipis nanti dia kayak terlalu crunchy dan kurang soft gitu. Nah, sekarang tinggal bagian filling. Baru happy. Oke, tinggal peanutnya. Nah, kenapa aku coklatnya dulu aku masukin baru peanutnya? Karena si peanut kan dia lebih, teksturnya tuh lebih padat gitu, jadi agak lebih susah di slide-nya. Nah, kalau misalkan udah ketutup sama coklatnya gini, pas digeser-geser dia ikut slide bareng si coklatnya. Makanya kenapa aku masukin yang kedua. Dan aku juga emang pakainya nggak terlalu banyak kalau peanutnya, sekedar buat tambahan rasa aja. Coklatnya tadi, kalau coklatnya jauh lebih banyak aku pakainya. Kalau ini sekedar hint rasa aja sih. Nah, walaupun kita pakai peanut butternya nggak terlalu banyak, tapi sebisa mungkin merata, karena pengennya di setiap gigitan rasanya sama kan. Gini aja ngelihatnya aku udah pengen nyobain deh, gimana dong. Oke, sekarang final touch. Enak, aku suka coklat, kita kasih. Aduh, nggak mau rugi nih, mamak masih gini juga digini nih. Tuh, ini kan nanti sebenarnya di trim nih bagian ujung-ujungnya gini. Tapi kalau aku mah nggak mau rugi, itunya juga aku tetap panggang. Tapi ya buat snacking aku. Yang terakhir. Emang garam doang kayak gini juga bisa kali tuh terbang. Oke, ini bagian yang agak sebenarnya PR, tapi ya sudahlah ya. Nah, sebisa mungkin gulungannya tuh tipis-tipis ya, karena supaya nanti bentuknya dia lebih cantik. Seperti kamu atau seperti aku. Nah, kalau yang gulungan pertamanya udah, sebenarnya yang berikutnya enak tinggal nge-slide doang. Tuh. Dan kalau mau ngegulung jangan satu bagian doang ya, dari ujung ke ujung, pokoknya harus bener-bener kayak rata gitu, supaya nanti nggak gini-gini adonannya. Seperti body aku, poco-poco. Nggak ada yang udah diet udah nggak poco-poco. Apa sih? Gimana kalau kita bikin bagian cooking itu jadi
untuk setiap orang yang tinggal di Jakarta yang ngikutin resep-resep aku. Nanti bakal ada kuis, terus nanti hasilnya aku kirimin ke kalian hasil baking hari ini gimana. Tertarik gak? Karena jujur kalau keluarga aku sih kayaknya dia udah setiap hari dibikinin ginian udah enak juga kan. Next step, kamu butuh talenan. Nah, ini di roll lagi. Nah, berhubung dia panjang, jadi bagian yang jeleknya nih, yang nggak rata, ditrim dulu. Hup. Nah, dan bagian ini sih kalau aku nggak mau rugi, aku nggak buang, pasti bakal aku bakar juga. Nah, sebenarnya ada dua cara ya. Ini karena berhubung dia agak langsing, jadi kita bagi dua aja. Kenapa aku bagi dua? Well, nanti aku share. Sebenarnya kalau original resepnya itu caranya cuma cukup si babkanya ini dibagi dua. Nah, kamu untuk bagian yang ini butuh pisau yang benar-benar tajam ya, karena kalau enggak sumpah super messy banget. Ini aku pakai pisaunya yang tajam banget. Nah, kalau original recipe, sorry belum putus. Nah, kalau original recipe itu cuma cukup dibagi dua. Nah, kalian pasti pas di awal tadi lihat fotonya itu gimana cara bikinnya ya. Ini super duper gampang, tinggal gini doang, ya kan? Sedikit kepang, gitu deh guys, segampang itu. Tuh. Terus, pluk, ini dimasukin. Cuma karena dia langsing, oke, kita taruh dulu ini. Yang ini kita olah lagi juga. Hup. Nah, kalau aku tuh motongnya pakai pisau yang tajam kayak disayat-sayat gitu. Jadi dia nggak terlalu messy. Karena ini kan adonannya udah agak lama keluar kulkas, jadi dia udah lebih nyoy. Terus step yang sama. Nah, kalau bisa di stretch dulu gini nih. Tuh. Cross. Terus tinggal dikepang. Terus dikepang lagi. Tuh. Terus masukin deh. Nah, ini dia dibiarin dulu 1,5 jam atau 1 jam karena kita kan di Indonesia ya cukup panas di sini. Terus nanti dia ngembang, terus dipanggang. Aku cuci tangan dulu. Yang ini kalau ini biasanya aku masukin ke tempat cupcake, terus aku panggang juga. Tutup dulu pakai plastik wrap. Hup. Tada! Kita tunggu 1,5 jam ya. Nanti habis itu baru bisa dipanggang. Nih udah jadi. Ini nanti dia bakal ngembang. Nanti kalau dia udah ngembang, udah gendut, baru kita bakar. Oke, 1,5 jam lagi balik. Sekarang dia udah ngembang, udah 2 kali lipat. Tadi kan pas awal kan dia kecil tuh, sekarang dia udah melebar, jadi udah waktunya masuk ke oven. Udah gendut dia, udah memenuhi sisi. Ya, aku harus pindahin itunya. Nggak apa-apa, masukin dulu aja. Tara. Tunggu ya, aku mau naikin dia posisinya. Nah, ini aku harus pindahin ke atas supaya dia matangnya lebih rata posisinya. Kalau nyangkut. Kalau di tengah-tengah lebih cociks nanti jadinya. Oke. Dan mana lagi tadi pasangannya yang hijau? Oke, baiklah kita tunggu 35 menit. Sip. Nah, sekarang dia udah mateng karena aku udah denger bunyi ting tadi, jadi udah waktunya diambil. Oke.
Jangan sampai jatuh. Tada! Jadi, yeay! Panas nih. Oke, aku taruh dulu, mau aku pindahin ke sini. Nah, kalau dia itu sebenarnya pas masih panas-panas gini, bagusnya diolesin simple sirup. Aku tadi udah bikin simple sirupnya. Wait. Jadi simple sirup itu simply cuma air dan gula yang kita masak sampai semua gulanya dissolve. Nah. Dan jadi deh. Tinggal kita tunggu dia dingin, abis dingin baru kita pindahin ke sini ya. Ya, sekarang udah dingin, udah waktunya kita pindahin. Tapi pakai apa ya? Sebentar. Oh, ini aja. Aku balik dulu, baru dibalik lagi. Dibalik, Shay. Masih agak anget dikit. Tada, jadi deh babkanya. Selamat menikmati. Semoga yang di rumah mencoba dan semoga sukses ya. Komen dong kalau kalian udah mencoba, dan tolong kalau mau ada pertanyaan apa terus di komen. Ini kan baru banget nih aku bikin YouTube masak-masakan lagi. Jadi tolong dimaklumi segala kekurangannya. Nanti kalau misalkan ada masukan, saran atau apapun itu, please tulis di komen bawah. Jadi bisa menjadi pembelajaran supaya episode berikutnya lebih bagus lagi, lebih manfaat lagi, dan kita semua bisa menyajikan masakan-masakan yang enak buat keluarga kita. Thank you for watching. Makasih udah ngikutin dari awal sampai akhir, bersabar dengan segala keamatiran aku sebagai pemasak rumahan. Dan thank you udah nonton. So jangan lupa like, subscribe, komen, apalagi ya, share. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.